Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Safar 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto. Ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, serta pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 55 yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hari ini kita akan memasuki hadis baru, yaitu hadis nomor 56 tentang ghibah. Kenapa? Ghibah. Apa itu ghibah? Akan ada jawabannya di dalam hadis yang bakal kita baca. Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Sinten? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian ghibah itu apa? Tahukah kalian ghibah itu apa? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lebih tahu tentang apa? Makna ghibah. Qala, maka Nabi SAW kemudian bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau membicarakan saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Engkau membicarakan saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Qila, ada yang bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasul, kalau yang saya bicarakan itu nyata. Nyata itu apa maksudnya? Ya memang seperti itu realitanya. Saya ngomongin sesuatu tentang saudara saya. Yang saya omong itu benar-benar ada dalam diri dia. Gembrot.
Memang orangnya gembrot. Saya nggak ngomongin dia gembrot padahal dia kerempeng. Memang realitanya gembrot. In kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasul, kalau memang apa yang saya omongkan itu sesuai dengan realita. Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Kalau memang yang kamu omongkan itu sesuai realita, itulah ghibah. Itulah ghibah. Wa illam yakun faqad bahattah. Kalau yang kamu omongkan tidak sesuai realita, itu namanya dusta. Itu namanya dusta. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Nabi kita SAW menjelaskan definisi ghibah. Tapi sebelum kita kaji apa definisi ghibah, kita akan baca sepotong-sepotong hadis ini. Rasulullah SAW mengawali sabdanya dengan sebuah pertanyaan. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Nabi membuka hadisnya dengan apa? Pertanyaan. Lazimnya pertanyaan itu dari siapa kepada siapa? Dari orang yang tidak tahu kepada orang yang tahu. Lazimnya pertanyaan itu seperti itu. Orang nggak tahu, kita nggak tahu, nanya sama orang yang tahu. Apakah dalam hadis ini Nabi SAW tidak tahu? Sangat tahu. Sudah tahu, kenapa nanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mempraktekkan sebuah metode mengajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mempraktekkan apa? Sebuah metode mengajar. Apa metode tersebut? Membangkitkan rasa penasaran. Kenapa? Membangkitkan rasa penasaran. Jadi bukan karena Nabi tidak tahu kemudian mencari tahu kepada para sahabatnya. Nabi udah tahu kok. Buktinya setelah itu Nabi SAW jelaskan, jawab sendiri pertanyaannya. Maka Nabi SAW ketika bertanya seperti ini, beliau sedang membangkitkan penasaran para sahabat. Karena memang manusia itu tabiatnya manusia itu adalah penasaran dengan sesuatu yang belum dia tahu. Makanya kalau ada restoran baru buka, apa yang terjadi? Rame. Cuma pengen tahu. Kalau enak, ya tergantung harganya. Cuma pengen tahu. Ada kafe buka, penasaran. Ada berita baru, penasaran. Orang itu rata-rata nggak mau dikatakan kudet. Ngerti nggak kudet? Apa? Kurang update. Kalau bahasa dulunya ketinggalan zaman. Kalau sekarang istilah ketinggalan zaman sudah diganti dengan apa? Kudet. Kurang apa? Update. Orang nggak suka dikatakan, wah kamu ini nggak update. Kayak gitu aja nggak tahu. Orang nggak suka dikatakan kayak gitu. Jadi tabiatnya manusia itu pengen tahu, penasaran sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, tabiat manusia ini oleh Nabi SAW dimanfaatkan.
Untuk apa? Untuk proses transfer ilmu supaya maksimal. Nabi SAW menggunakan pertanyaan untuk apa tadi? Membangkitkan apa? Penasaran. Kalau orang sudah penasaran, maka dia akan fokus. Akan apa? Fokus. Fokus untuk apa? Mendengar jawaban. Oke. Kalau dia sudah fokus, maka dia akan menyimak. Kenapa? Menyimak. Fokus, dia akan menyimak. Kalau dia sudah menyimak, maka dia akan paham. Kalau dia sudah paham, maka dia akan ingat terus. Kalau dia sudah ingat terus, maka dia akan mengamalkan ilmu tadi. Berarti urutannya apa? Penasaran, fokus, nyimak, paham, ingat, diamalkan. Saya pernah menyampaikan sebuah kajian judulnya Proses Ideal Transfer Ilmu. Kenapa? Proses ideal transfer ilmu. Jadi kadang-kadang kita hadir pengajian, orang mudeng, gue gara-gara siapa? Ustadz, yo Ustadz. Iya. Atau gara-gara murid. Saya jelaskan di kajian tadi. Cari aja, di YouTube ada. Belum lama kok, baru 2 bulan yang lalu. Kenapa judulnya? Proses ideal transfer ilmu. Jadi Rasulullah SAW itu nggak asal ngajar. Rasulullah SAW itu guru yang terbaik. Jadi guru yang terbaik itu bukan yang sertifikatnya banyak. Ya. Tapi guru yang kalau ngajar itu muridnya fokus, senang. Dan membangkitkan fokus itu harus diusahakan. Ada sebagian guru masuk kelas, wah sing dolanan apa? Apa gitu nih? Pesawat kertas. Ana sing pada ngobrol dewek. Ana sing ngantuk, ana sing ngalamun. Gurune ngomong bae, kayak ngomong karo patung. Subhanallah. Mana tanggung jawab guru? Maka Nabi SAW nggak mau ngajar seperti itu. Maka Nabi SAW mengawali dengan apa? Pertanyaan. Dan pertanyaan itu biasanya kalau cara dalam ilmu ngajar modern itu biasa diistilahkan dengan ice breaking. Ya. Ice breaking. Ice itu es. Breaking itu memecahkan es. Berarti suasana yang dingin itu diapain? Dipecahin supaya cair. Ya. Supaya suasananya menjadi cair. Oke? Jadi Nabi SAW mengawali dengan pertanyaan bukan karena beliau tidak tahu, tapi dalam rangka untuk membangkitkan rasa penasaran. Oke. Apa respon para sahabat? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Berarti para sahabat tahu atau tidak? Tidak tahu. Kalau tidak tahu maka ngakulah tidak tahu.
dan nisbatkan ilmu itu kepada yang tahu. Sinten? Allah dan Rasulnya SAW. Kalau setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pripun? Allahu a'lam. Napa? Wallahu a'lam. Ini adalah adab yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ndak tahu, jangan sok tahu. Panjenengan ini yang hadir pengajian, dulunya mungkin jarang ngaji, mungkin ya. Terus mulai apa? Ngaji rutin. Kan ada perubahan toh. Dari jarang ngaji menjadi apa? Rajin ngaji. Nah, perubahan itu biasanya diperhatikan sama orang-orang yang di sekeliling jenengan. Siapa? Keluarga. Apa lagi? Tetangga. Siapa lagi? Teman apa? Teman main, teman mancing, teman gowes, ya, teman kerja. Karena jenengan diperhatikan sering ngaji, maka jenengan dianggap lebih tahu tentang ilmu agama. Makanya biasanya mereka pada nanya. Nah, di situ. Mas, hukumnya siapa? Oh, gue halal. Besoknya, kalau ini apa? Oh, haram. Boleh? Boleh? Jenengan jawab kayak gitu boleh? Tergantung. Tergantung apa? Jawabannya benar apa ora? Tergantung jenengan ini tahu atau tidak hukum yang ditanyakan tadi. Kalau jenengan hakul yakin tahu itu haram, tidak apa-apa. Contoh, Mas togel sih hukumnya apa? Jangan ngomong wallahu a'lam. Wong kena apa? Haram kok wallahu a'lam. Kecuali kalau bertanya sesuatu yang apa? Pelik. Kalau nggak tahu jangan gengsi untuk ngomong nggak tahu. Wong malaikat aja, malaikat bayangkan. Makhluk yang sangat mulia. Mereka nggak malu untuk mengatakan nggak tahu. Allah ceritakan itu dalam surat Al-Baqarah. Ayat 31 sampai 32. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala ngajari Nabi Adam nama seluruh benda. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengemukakan itu kepada para malaikat. Nih, Adam sudah diajari banyak nama. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka kemudian Allah berkata kepada para malaikat, coba sebutkan nama-nama itu kalau memang kalian benar. Sebutkan nama-nama tersebut. Maka apa jawaban para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Rabbi, kami tidak tahu sesuatu kecuali kalau Engkau ngasih tahu kami. Gak malu malaikat mengatakan apa? Tidak tahu. Lebih ngaji sebulan beizin untuk mengatakan tidak tahu. Ya. Jadi jangan kemudian kita baru ngaji sudah langsung jadi mufti. Tahu mufti? Mufti itu adalah ahli fatwa. Jadi para ulama kita dulu
Itu kalau ditanya tentang hukum sesuatu, sebelum menjawab mereka itu membayangkan di sebelah kanan ada surga, di sebelah kiri ada neraka. Sebelum jawab mereka membayangkan kanan ada apa? Surga, kiri ada neraka. Kalau benar masuk surga. Kalau ngawur masuk neraka. Jadi sebelum jawab itu mereka mikir ini surga apa neraka. Maka nasihat saya, buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Hijrah itu bagus. Kenapa? Hijrah itu bagus. Hijrah itu ya meninggalkan masa lalu yang gelap. Ya, itu bagus. Tapi ingat, hijrah itu ibadah. Kenapa? Hijrah itu ibadah. Dan setiap ibadah pasti ada aturannya. Kenapa? Setiap ibadah pasti ada aturannya. Jadi hijrah itu tahapannya meninggalkan masa lalu yang kelam, terus belajar sing bener. Terus diamalkan. Terus didakwahkan. Jadi jangan ujuk-ujuk hijrah langsung apa? Dakwah. Bahaya. Bahaya buat siapa? Buat diri sendiri atau buat orang lain? Buat diri sendiri dan buat orang lain. Wah, Ustadz itu takut disaingi. Loh ngapa sih? Kita berdakwah itu bukan untuk bersaing. Wah, memonopoli. Pengajian dimonopoli dewek. Ya. Coba sekarang saya tanya. Kalau ada orang ngaku dokter padahal bukan dokter. Terus melakukan apa? Malpraktek. Lalu ada dokter yang mengingatkan, itu dokter apa? Gadungan. Takut tersaingi? Monopoli? Enggak. Justru karena ini sayang kepada dokter tersebut, kok dokter? Kepada orang yang ngaku dokter tersebut. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lah. Alih-alih dapat pahala jariyah, malah dapat dosa jariyah. Kenapa Ustaz? Karena yang diajarkan gak benar. Kata Nabi SAW, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa yang mengajarkan kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Oke. Dah. Jadi para sahabat ketika ditanya sama Nabi, apa jawabannya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah para sahabat memberikan respon seperti itu, maka mulailah Nabi SAW menjelaskan apa itu ghibah. Kata Nabi SAW, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah membicarakan saudara kita sesuatu yang tidak disukainya. Membicarakan saudara kita sesuatu yang tidak disukainya, bukan di hadapannya. Kita ulangi ya. Apa definisi ghibah? Membicarakan
saudara kita sesuatu yang tidak disukainya bukan di hadapannya. Kita akan jabarkan definisi ini per kalimat. Kita awali dengan kalimat yang pertama, membicarakan saudara kita. Kata Nabi SAW, zikruka akhaka, membicarakan saudaramu. Siapa saudara kita? Kakak kandung apa adik kandung? Hah? Dua-duanya? Kalau saudara kakek gimana? Sama. Kalau bukan saudara? Sama. Loh, katanya saudara gimana sih? Saudara seagama, seiman. Apa saudara senasab? Yang dimaksud saudara apa di sini? Yang dimaksud saudara seiman. Yang dimaksud apa? Saudara seiman. Kalau tidak seiman bagaimana? Nanti akan kita bahas. Apa dalilnya? Bahwa yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seiman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu saling bersaudara. Berarti yang dimaksud di sini adalah saudara seiman. Muslim biasa atau ulama? Hah? Semuanya. Tapi walaupun sama-sama haram membicarakan Muslim biasa dengan membicarakan ulama, sama-sama haram. Tapi lebih tinggi mana level haramnya? Kenapa? Karena ketika kita membicarakan ulama, kita bukan hanya menjatuhkan pribadinya, tapi kita juga menjatuhkan ilmu yang diembannya. Dan itu akan berakibat menjauhnya orang, masyarakat dari ulama tersebut. Kalau masyarakat sudah menjauh dari ulama dan mereka membutuhkan panutan, siapa yang akan dijadikan panutan? Orang yang tidak layak dijadikan panutan. Saat itulah setan girang dan bertepuk tangan. Maka hati-hati dari ghibah. Siapa yang dimaksud dengan saudara sini? Saudara seiman. Baik. Kalau tidak seiman alias orang kafir, bolehkah kita menghibah dia? Boleh atau tidak? Kok sepi? Nggak tahu. Masya Allah. Mempraktekkan ilmu. Pertama, ciri khasnya Muslim adalah selalu menjaga lisan. Harus paham itu dulu. Ciri khasnya Muslim selalu menjaga apa? Lisan. Muslim itu nggak suka ngomongin orang. Itu ciri khasnya apa? Muslim. Lisannya itu bersih, enggak kotor. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib.
Dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Muslim itu, mukmin yang hakiki itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, mencaci, dan yang lisannya kotor. Jadi siapapun orang lain, Muslim akan menjaga apa? Lisannya dari orang tersebut. Kenapa? Karena biasanya kalau orang sudah terbiasa ngomongin orang, walaupun orang itu adalah orang kafir, lama-lama apa? Terbiasa ngomongin orang, akhirnya ngomongin saudaranya sesama Muslim. Oke. Ini adalah nasihat di awal. Terus hukumnya bagaimana? Para ulama kita mengatakan, kalau yang dimaksud dengan ghibah orang kafir itu adalah kekurangan fisiknya, maka tidak boleh. Kenapa? Kekurangan fisik. Contoh misalnya, ada orang kafir, hidungnya pecek. Itu kekurangan apa? Fisik. Ada orang kafir, jalannya pincang. Kakinya nun sewu apa? Pengkor. Ya. Ngomongin orang kafir itu, kekurangan fisiknya tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja menghina ciptaan Allah. Oke. Berarti ngomongin fisik nggak boleh. Main fisik nggak boleh. Lah kalau ngomongin perilaku buruknya, yang dia lakukan terang-terangan, ya, bukan perilaku buruk yang dia lakukan apa? Sembunyi-sembunyi. Kalau ngomongin perilaku buruknya yang dia lakukan terang-terangan dan tujuannya untuk mengingatkan orang lain, maka boleh. Contoh, ada orang kafir sudah terkenal sekampung dia adalah bandar judi misalnya. Boleh kita ngomong sama anak kita, nak, jangan deket-deket tuh. Itu bandar apa? Judi. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, itu adalah kalau orang kafir. Selesai ya, membicarakan saudara kita. Ini definisi. Kita lanjutkan definisi berikutnya. Tentang sesuatu yang tidak disukainya. Tentang apa? Sesuatu yang tidak disukainya. Zikruka akhaka bima yakrah. Sesuatu yang tidak disukainya. Apa sesuatu itu? Apa saja? Apa saja? Kok apa saja? Iya, karena di sini Nabi SAW mengatakan ma yakrah, apapun yang tidak disukainya. Berarti macam-macam toh. Bisa fisiknya, bisa perilakunya, bisa latar belakangnya, bisa pakaiannya, bisa pekerjaannya, bisa keluarganya, bisa rumahnya, bisa kendaraannya, dan yang lain-lainnya. Berarti cakupan ghibah itu luas banget. Pokoknya apapun yang tidak dia sukai, jangan diomongin. Kita kasih contoh satu-satu ya. Pertama, fisik. Apa contohnya fisik? Postur. Apa itu postur? Tinggi, pendek, gemuk, kurus. Itu fisik.
Apalagi fisik? Muka kita. Apa? Hidung, pesek, bibir, doer, gigi, tonggos, mata, sipit, telinga, lebar 1, itu fisik. Ya. Kulit, hitam, coklat ya wajar lah. Ya, kecuali coklat kosong. Ya. Itu fisik. Ya. Rasulullah SAW suatu hari pernah menegur salah satu istrinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Udah azan? Hah? Udah masuk? Fadhal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Diceritakan bahwa suatu hari salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hasbuka min Safiyata kadza wa kadza." Wahai Rasul, Safiyah itu kayak gini orangnya. Safiyah orangnya kayak gini. Apa kayak gini? Pendek. Ghibah, ngomongin madunya. Bahwa istrimu yang satu itu orangnya pendek. Apa kata Nabi SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Barusan kamu itu mengucapkan sebuah kata. Kata itu sangat busuk. Seandainya dimasukkan ke dalam sebuah laut, maka laut itu semuanya airnya akan berubah menjadi busuk. Ghibah. Ngomongin apa? Fisik. Betapa banyak orang sekarang yang ngomongin fisiknya. Dan itu dijadikan bahan candaan. Fisik. Apalagi? Perilaku. Sifat. Contoh? Pelit. Bu Anu pelit. Ghibah. Apalagi? Rakus. Suka ngupil. Jenengan kalau hobi ngupil terus diomongin di pengajian. Pak Anu ya kelihatannya soleh tapi kalau pas ngaji ngupil terus. Suka nggak? Nggak suka. Ghibah. Ghibah. Sombong. Ghibah. Nggak suka. Walaupun dia sombong. Jangan ngomongin orang. Oh Pak Anu orangnya rajin sedekah tapi nggak usah pakai tapi sombong. Tapi suka mengungkit-ungkit. Itu ghibah. Perilaku. Apalagi latar belakang. Latar belakang seseorang. Backgroundnya. Background pendidikannya kah? Yang dia nggak suka kalau disebut-sebut. Nah. Atau background masa lalunya yang kelam. Ya. Oh dia si fulan ini pernah kerja di anu. Dulunya kayak gini. Dia nggak suka. Sudah hijrah dia nggak suka. Masa lalunya diapain? Diulik-ulik. Ghibah kalau kita sebutkan. Perilaku, masa lalu, pakaian. Kenapa? Pakaian. Sukanya kepo terus ngomongin orang terus. Ada orang keluar pakai baju dikomentari. Bajunya norak. Ghibah. Kalau dia nggak suka, ghibah. Ya. Apalagi? Lungsuran. Apa lungsuran? Baju bekas. Atau itu baju saya yang ngasih loh.
Ya. Suka nggak dia diomongin gitu? Nggak suka, ghibah. Bajunya nggak pernah ganti. Ghibah atau tidak? Ghibah. Dia nggak suka diomongin kayak gitu. Walaupun realitanya, ya itulah ghibah. Ngomongin sesuai dengan realita yang dia tidak suka. Baju. Apa lagi? Pekerjaan. Ada sebagian orang pekerjaannya halal, tapi nggak suka orang lain pada tahu. Mungkin karena malu misalnya. Contoh misalnya, pekerjaannya tukang apa? Sapu misalnya. Atau tukang sedot WC misalnya. Halal. Tapi dia nggak suka orang lain pada tahu. Ghibah. Pekerjaan. Apalagi? Keluarga. Jadi bukan hanya ngomongin personnya. Termasuk ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan dia. Keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya. Itu si fulan tuh bapaknya nggak bertanggung jawab. Ibunya sukanya gosip. Ya ente lagi gosip juga. Oh, itu ibu-ibu itu rajin pengajian, tapi suaminya selingkuh. Ghibah, tidak boleh. Ya. Kalau istri tua ngomongin istri muda gimana? Ghibah, tidak boleh. Kalau dibalik istri muda ngomongin istri tua, sama aja. Ya. Nah tadi kita sudah kasih contoh tadi. Ada istri Nabi SAW ngomongin madunya. Langsung ditegur sama Nabi SAW. Ngomongin anaknya orang. Ya. Oh anaknya baru di DO. Baru dikeluarin dari sekolah. Oh anaknya terkena narkoba. Anda boleh ghibah. Ya. Ngomongin keluarga. Ngomongin rumah. Apa contohnya? Oh rumahnya kotor, jorok, bau, apa lagi? Spitengnya luber. Ya. Masih ngontrak, kontraktor. Ya. Pindah-pindah apa? Kontrakan. Nggak boleh. Riba. Ngomongin kendaraan. Apa? Oh, keren tapi ngerental. Subhanallah. Kayak nggak ada sesuatu yang bermanfaat yang lainnya yang diucapkan. Oke? Dah ya? Kita ulangi ya. Apa definisi ghibah? Membicarakan saudara kita sesuatu yang tidak disukainya, bukan di hadapannya. Nah, kalimat ini dari mana? Bukan di hadapannya. Kalimat ini dari makna ghibah itu sendiri. Cara bahasa. Ghibah itu bahasa Arab. Akar katanya ghaib. Ghaib itu nggak kelihatan, nggak ada. Berarti ghibah itu ngomongin seseorang saat dia tidak ada. Itu namanya ghibah. Karena dia nggak ada, maka dia nggak bisa bela diri. Nggak bisa membela dirinya. Seperti mayit. Kalau di apa-apain, nggak bisa bela. Makanya di dalam Al-Quran, orang yang ghibah diumpamakan seperti makan bangkai saudara sendiri. Mayit, jenazahnya saudara sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita akan bahas ayat ini. InsyaAllah. Ya. Berarti ghibah adalah membicarakan saudara kita sesuatu yang tidak disukainya, bukan di hadapannya. Oke. Kalau di hadapannya. Kalau di hadapannya. Itu namanya mencela. Boleh? Ya enggak boleh. Pernah kita bahas.
Hadisnya nomor 48. Sibabul muslimi fusukun. Mencela sesama muslim adalah kefasikan. Kenapa? Kefasikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh? Tidak boleh. Jadi ghibah itu definisinya adalah membicarakan saudara kita sesuatu yang tidak disukainya bukan di hadapannya. Para sahabat seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau memang itu real bagaimana? Kalau itu real, ya itulah yang namanya ghibah. Kalau tidak real, itu namanya dusta alias fitnah. Berarti pilihannya ghibah, fitnah, atau mencela. Mana yang dipilih? Enggak ada yang dipilih. Ghibah, no. Fitnah, no. Mencela, no. Maka ngomong yang baik-baik aja. Latihanlah mulai hari ini untuk menjaga lisan kita. Masih ada pembahasan-pembahasan tentang ghibah. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ghibah itu dosa besar atau dosa kecil? Nanti akan kita bahas. Terus ghibah itu ada nggak yang boleh? Ada yang nggak? Ada nggak yang boleh? Misalnya polisi menyebar DPO. Daftar apa? Pencarian orang. Karena dia melakukan penipuan. Orang ini melakukan penipuan. Kalau ini kita sebut, kita bicarakan, dia suka nggak? Nggak suka. Boleh nggak? Nah, itu nanti akan kita bahas. Ada nggak ghibah yang boleh? Terus gimana caranya supaya kita terhindar dari ghibah? Jadi pembahasannya masih panjang. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.